Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman sebangsa, setanah air dan seiman. Biarkan masa depan itu akan datang dengan sendiri. Masa depan adalah sesuatu yang masih gaib. Masa depan adalah sesuatu yang masih ada di atas sana, yang masih tertutup, yang masih belum bisa diraba. Sebagaimana firman Allah, telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan datangnya juga. Quran Surat An-Nahl ayat 1. Jangan pernah mendahului sesuatu yang belum terjadi. Apakah Anda mau mengeluarkan kandungan sebelum waktunya dilahirkan? Atau Anda mau untuk memetik buah-buahan sebelum masak? Atau Anda ingin makan buah-buahan yang mentah? Hari esok itu adalah sesuatu yang belum nyata, yang masih dalam keadaan tertutup, belum bisa diraba, belum berwujud, tidak memiliki rasa dan warna. Jika demikian, mengapa kita harus menyibukkan diri dengan hari esok, mencemaskan kesialan-kesialan mungkin akan terjadi padanya, memikirkan kejadian-kejadian yang akan menimpanya, dan meramalkan bencana-bencana yang bakal ada di dalamnya? Ya, bukankah kita juga tidak tahu apa kita akan bertemu dengannya atau tidak? Dan apakah hari esok itu kita akan berwujud kesenangan atau kesedihan? Dan kita juga tidak tahu apakah esok kita masih bisa membuka mata, atau malah hari ini adalah hari terakhir kita. Nah, yang jelas hari esok itu masih ada dalam alam gaib dan belum turun ke bumi. Maka tidak sepantasnya kita menyeberangi sebuah jembatan yang belum selesai di atasnya. Karena siapa saja yang tahu bahwa kita akan sampai atau tidak pada jembatan itu? Ya, bisa jadi juga kita akan terhenti jalan saat kita sebelum sampai ke jembatan itu. Ya, atau mungkin jembatan itu hanyut terbawa arus terlebih dahulu sebelum kita sampai di atasnya. Nah, bisa jadi pula kita akan sampai di jembatan itu dan kemudian menyeberanginya. Dalam sebuah syariat, memberi kesempatan pada pikiran untuk memikirkan masa depan dan membuka-buka alam gaib dan kemudian terhanyut dalam kecemasan-kecemasan yang baru diduga darinya adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Ya, pasalnya hal itu termasuk tulul amal, angan-angan yang terlalu jauh. Secara nalar, tindakan itu pun tidak masuk akal, karena sama halnya dengan berusaha perang melawan bayang-bayang. Namun ironisnya, semua manusia atau kebanyakan manusia justru banyak termakan oleh ramalan-ramalan tentang kelaparan, kemiskinan, wabah penyakit, krisis ekonomi yang kebanyakan menimpa mereka. Padahal semua itu hanyalah bagian dari kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah setan atau ramalan yang belum tentu benar. Sebagaimana firman Allah, setan menjanjikan atau menakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Sedang Allah menjanjikan untuk ampunan darinya dan karunia-Nya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 268. Mereka yang menangis sedih menatap masa depan adalah yang menyangka diri mereka akan hidup kelaparan, menderita sakit selama setahun, dan memperkirakan umur dunia ini tinggal 100 tahun lagi. Padahal orang yang sadar bahwa usia hidupnya berada dalam genggaman yang lain, ya tentu tidak akan mengabaikannya untuk sesuatu yang tidak ada. Dan orang yang tidak tahu kapan akan mati tentu salah besar bila justru menyibukkan diri dengan sesuatu yang belum ada dan tidak berwujud. Biarkanlah hari esok itu datang dengan sendirinya. Jangan pernah menanyakan kabar baiknya atau kabar beritanya, dan jangan pula pernah menanti serangan petakannya, sebab hari ini Anda sudah sangat sibuk. Jika Anda heran, maka lebih mengherankan bagi orang-orang yang berani menebus kesedihan suatu masa yang belum tentu matahari terbit di dalamnya dengan bersedih pada hari ini. Oleh karena itu, hindarilah angan-angan yang berlebihan, dan oleh karena itu juga hiduplah untuk hari ini dan nikmatilah hari ini dengan penuh senyuman, penuh kebahagiaan, dan penuh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.